Halo Just People, kembali lagi bersama saya Galih. Kali ini kita akan ada diskusi menarik. Oke, saya akan lepas masker karena memang di sini sudah tes semua. Jadi untuk mempermudah, untuk ketika menyampaikan informasi yang nanti akan sangat penting bagi teman-teman semua. Jadi tetap ikuti channel ini ataupun share ini sampai nanti selesai closing. Oke, halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu? Sehat. Alhamdulillah. Oke, kali ini kita akan membicarakan topiknya adalah free ongkir. Jadi mungkin langsung saja ya, karena kita juga mempersingkat waktu untuk menghemat kuota teman-teman semua. Oke, jadi free ongkir itu supportnya atau latar belakangnya seperti apa sih? Oke, saya jawab dulu ya. Sebenarnya kalau free ongkir sendiri itu ada beberapa. Kalau dulu tuh seringkali ketika kita kerjasama dengan misalnya kayak dengan ekspedisi ataupun dengan yang lain itu dari ekspedisi itu support ke kita. Jadi ekspedisi memberikan sejumlah biaya yaitu sejumlah uang yang sebenarnya itu digunakan untuk mensupport jaringan. Tujuannya adalah jaringan terus bergerak dan terus mendapatkan slot gitu ya. Cuman karena dalam perjalanan dengan waktu akhirnya subsidi itu tidak ada. Dan sekarang memang benar-benar murni itu semua dari manajemen sendiri. Memang dari internal manajemen kita yang menyediakan promo free ongkir itu untuk memudahkan, membantu semua jaringan kita untuk benar-benar bisa mudah ketika harus mendapatkan user ataupun konsumen, karena memang penawaran kemudian bahan-bahan untuk dipromosikan apa kita semua sudah support. Jadi ini salah satu tujuan free ongkir adalah memudahkan teman-teman semua. Betul sekali Om Galih, tujuannya sendiri adalah memudahkan jaringan, dimana kalau di marketplace yang lain itu pasti potongannya sekitar 20.000 atau 10.000 gitu ya, ada syaratnya dengan Giregas Post sendiri. Bahkan di seluruh wilayah Indonesia itu bisa mendapatkan free ongkir. Ini sumbernya sendiri itu kan pasti bukan pasti melibatkan salah satu manajer kita yang ada di sini, yaitu dari segi keuangan ya. Nah sebenarnya Om, pertanyaannya adalah bagaimana divisi keuangan sendiri ketika melihat dari penyerapan jaminan ongkir oleh jaringan? Pertama sumber dulu ya. Ya. Dari yang dikatakan Om Yus tadi, mungkin di tahun-tahun sebelumnya itu ada support atau ada andil dari pihak ekspedisi yang untuk mensupport dari program free ongkir ini. Di jaminan ongkir pada keuangan itu ada alokasinya sendiri, namanya ada rekeningnya sendiri. Untuk dropline-nya dari keuangan itu setiap hari sudah ada dropline tersebut. Kemudian dari sebelum free ongkir ya, itu kan ada saat ongkir terbayar itu kan ada namanya pendapatan ongkir dari kita, ongkir tervalidasi. Nah itu sebagai penambahan untuk mengakomodir dari tagihan ongkir yang setiap hari ditagihkan ke keuangan. Berarti di sisi lain memang keuangan itu sangat-sangat membantu ya. Benar-benar juga mengharapkan dari teman-teman ini bisa memanfaatkan free ongkir dengan baik. Tapi itu luar biasa sekali, tepuk tangan untuk teman-teman dari manajemen Regarsport ya, yang benar-benar bisa membantu teman-teman semua untuk mendapatkan user ataupun konsumen dengan mudah. Dan itu semua free dari manajemen, sudah disediakan khusus. Jadi terima kasih. Sama mungkin nambah sih. Oke. Di promo ongkir ini sebenarnya kan dari yang statement Bapak, memang benar dari promo free ongkir ini didapatkan adalah sebagai sedekah Bapak. Memang itu diambilkan dari margin dari Bapak, keuntungan dari Bapak, sehingga memang itu adalah bentuk sebuah sebuah stimulan untuk growth sama sebagai sedekah. Oke, terima kasih, luar biasa banget. Oh ya, jangan lupa di sini di manajemen itu kadang kita memanggil Om Jum, itu adalah Bapak. Jadi ketika memang kita ada butuh pendapat atau butuh sharing, itu kita pasti ada solusi. bukan mungkin salah satu sumber solusi, tapi kita sendiri juga dididik oleh beliau. Jadi kita merasa bahwa kita itu seperti anaknya gitu, dan kita memang menganggap Om Jum itu sebagai bapak kita semua. Ini kan pasti free ongkir itu kan gede ya budgetnya ya, dan kita tahu bahwa misal seperti marketplace atau apapun itu secara free ongkir pun terbatas, periodik. Sementara beberapa waktu lalu kita free ongkir itu hampir 3 bulan tanpa putus. Lanjut ya Om ya, ini bahasan udah mulai menarik ya.
Nah kemudian ini yang mungkin pasti tidak lepas dari yang namanya jaminan free ongkir, jaminan ongkir, sorry. Jadi pasti ada beberapa faktor, kemudian beberapa target yang harus dipenuhi ya. Pertanyaannya adalah berapa jumlah slot yang diharapkan untuk menutup subsidi ongkir. Sebenarnya ini pertanyaan yang kurang relevan ya, dengan karena kita sudah memberikan jaminan. Cuman sebenarnya pasti ada titik di mana ini kira-kira kita butuh berapa ya untuk mendapat bisa mensubsidi atau menutup subsidi ongkir itu sendiri. Sebenarnya untuk yang diharapkan berapa pasti diharapkannya setinggi-tingginya. Tapi memang titik amannya itu dari 1.250 sampai 130 slot per hari. Wih, Ini bisa dikonversi sendiri caranya. Nah, itu berapa tadi? Menurut tekankan lagi kayak sama teman-teman jaringan juga, intinya dari teman-teman jaringan itu juga karena kan terutama dari teman-teman brand sendiri ya, karena brand itu kan sudah bukan kayak siapa lagi itu, karena sudah kantor cabang, jadi biar teman-teman dari brand juga menggarisbawahi berapa sih harusnya slot yang harus dipenuhkan buat teman-teman brand itu sendiri. Berapa tadi? Slotnya kumulatif itu di 1.250 sampai di 1.300. Ya, jadi per harinya. Per harinya ya di 1.300. Jadi buat teman-teman brand, Anda nyumbang berapa untuk 1.300 ini gitu. Jadi perlu teman-teman garis bawahi 1.300 itu kumulatif ya, DP dan DPL ya. Dan itu per hari ya? Ya, per hari. Tapi gini juga, kita juga tahu bahwa secara target atau itu target yang sudah di-set oleh marketing ya, mungkin juga sudah di breakdown kepada masing-masing kantor cabang. Itu kan ada mungkin penyerapan yang kurang maksimal. Apa faktor tidak maksimalnya penyerapan jaminan ongkir dulu? Oke, yang pertama adalah salah satu tujuannya kenapa free ongkir dilempar itu adalah jaringan aktif om. Jadi jaringan yang lama juga karena dulu kan free ongkir gitu, terus ada jaminan dan lain sebagainya, itu ada beberapa jaringan realnya tuh yang mulai turun gitu kan. Dan dengan dilemparnya free ongkir lagi sebenarnya buat menarik kembali jaringan yang sudah nggak aktif. Itu yang pertama. Yang kedua juga memang memudahkan untuk jaringan yang lain untuk bergabung dengan kita. Cuman realitanya yang memang perlu saya sampaikan kepada jaringan Rega Sport adalah yang kita harapkan tuh benar-benar kurang tercapai. Yang pertama adalah absen publik. Kalau beberapa teman-teman di Rega Sport melihat ketika Unju menaikkan absen publik, misalnya kayak kemarin gitu ya, ada 2.000 like, 2.000 share dan 10.000 komen, yang hanya tercapai hanya di 2.000 share sama di 10.000 komen, sedangkan like-nya sendiri kurang. Jadi itu sebenarnya indikasi bahwa jaringan sendiri juga kayak kurang ketika sudah diberikan free ongkir itu malah kurang meresponnya dengan baik. Dan itu sudah terlihat dari kami, makanya itu butuh evaluasi dari teman-teman semua, terutama untuk brands dan jaringannya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah yang menyebabkan kenapa itu tidak penuh adalah karena 4R. Jadi sudah digaungkan dari awal bahwa 4R itu adalah salah satu kunci karena kita supaya bisa tembus di absen publik adalah 4R-nya itu semuanya terpenuhi. Tapi realitanya memang dari beberapa brand sendiri itu paling dalam satu jaringan itu paling nggak sampai 50% yang melakukan 4R. Ya memang ada beberapa brand itu yang melakukan 4R secara ya hampir 70-80%. Tapi sebagian besar dari brand itu sendiri belum melakukan 4R. Jadi jaringannya belum terhubung dengan Omjum sendiri gitu ya. Gitu. Jadi itu salah satu penyebabnya ya. Oke, berarti mungkin kemarin saya sempat baca-baca juga ya terkait status FB-nya Omjum ataupun status WA-nya Omjum, karena ingat semua harus terkoneksi dengan FB ataupun WA-nya Omjum ya. Jadi untuk mempermudah mendapatkan informasi yang pastinya itu informasi boom karena dari Omjum ya, belum dari manajemennya. Kalau manajemen berarti bisa dikatakan mungkin pelaksana ya. Bisa juga harus lewat Minjos ya. Biasanya Minjos juga updating. Nah, sebenarnya ketika dari Om Yus tadi mengatakan seperti itu, bolehkah saya berkata memang free ongkir ini sebenarnya bertujuan untuk menyatukan seluruh jaringan Rega Sport? Jadi seperti yang Om pernah bilang bahwa free ongkir itu adalah pemersatu bangsa ya. Tapi bangsa maksudnya dari jaringan Rega Sport sendiri. Tetapi realitanya dengan sudah diberikan kelonggaran dari keuangan dan diberikan budget tersendiri, bahkan realitanya jaringan juga kurang aware dengan free ongkir itu sendiri gitu. Oke, lanjut loh. Karena kita melihat bahwa ada penyerapan yang kurang maksimal, kemudian dari segi keuangan pun juga dari
dijaminkan atas entah itu 25%, 50%, 70% sampai dapat promo free ongkir yang begitu lama pun sebenarnya juga keuangan nggak ada masalah ya Om. Tapi di sisi lain saya pasti akan bertanya-tanya ketika kapan sih free ongkir ini akan tetap dijalankan? Apakah seterusnya atau memang nanti ada waktu harus akhirnya harus kembali ke jaminan ongkir di 25% atau mungkin turun diskonnya atau gimana? Untuk hingga kapannya kita melihat di Juli memang dari keuangan mengkaji terkait dengan free ongkir ini, terkait dengan free ongkir nanti untuk closing sampai di closing Juli kita lihat apa kita akan menentukan di Agustus free ongkir atau tidak. Oke, jadi di sini ada poin penting ya ternyata ya. Sebenarnya free ongkir itu pun per bulan juga ada evaluasinya ya. Apakah ini memang perlu dilanjut atau enggak? Mungkin kalau kemarin memang perlu ya, karena memang di sisi lain teman-teman jaringan butuh untuk menarik dengan kondisi seperti PPKM seperti ini ya kan. Pasti orang agak mikir ketika harus beli barang masih mikir ongkir, apalagi kalau ongkirnya mahal. Lanjutnya nih Om, kita udah tahu, kita udah tadi membahas ya. Kita tadi udah membahas mengenai beberapa fakta-fakta menarik sebenarnya ya yang ada di balik dari promo free ongkir sendiri. Jadi promo itu sekarang tergantung pada teman-teman jaringan Regasport, entah itu dari branch, entah itu dari agen, sampai pun reseller yang akan menentukan promo free ongkir dilanjut atau tidak. Salah satunya juga indikatornya tadi banyak ya Om ya. Slot, kemudian dari keaktifan ya, keaktifan tadi ada 4R yang itu nanti akan menjadi titik poin di branch. Kemudian ada juga absen publik. Nah ini yang nggak boleh kelewat ya. Terakhir nih Om, terakhir dari marketing ya, dari Om Yosia selaku manajer konfigurasi dan juga Om Wisnu selaku manajer keuangan, apa pesan untuk jaringan Regasport? Oke, jadi saya tambah sedikit ya Mbak. Jadi karena melihat target slot tadi sudah disampaikan ya buat teman-teman di jaringan, yang amannya itu adalah di 1.300 itu per hari, sedangkan realnya trennya itu di angka di 1090-an. Jadi kalau dari segi tren memang tidak capai, tidak achieve gitu buat semua jaringan Regasport, terutama untuk branch-nya. Jadi kemungkinan besar untuk bulan Agustus itu tidak akan diperpanjang untuk free ongkirnya. Bahkan sudah statement dari Om Jum sendiri lewat Facebooknya dan menyatakan bahwa free ongkir akan berhenti di tanggal 31 Juli. Jadi buat teman-teman semuanya ini kiranya bisa menjadi evaluasi dan harapan diri dari kami dari marketing adalah masih ada beberapa hari sampai dengan tanggal 31 ini. Kalau buat kemarin buat teman-teman Sunbrands yang mungkin berpikir bahwa besok dilanjut meneh, bahasa Indonesianya besok nanti dilanjutkan lagi. Sudah ada keputusan bahwa tidak akan dilanjut ya karena memang dari segi slot sendiri juga tidak tercapai. Jadi bisa dimaksimalkan mulai hari ini sampai dengan besok tanggal 31. Begitu. Jadi tetap semangat buat teman-teman semua, sampaikan ke seluruh jaringan mulai dari branch, Sunbrands, kemudian agen, CS agen sampai dengan reseller bahwa tanggal 31 itu adalah akhir untuk free ongkir. Jadi bisa selama hari ini masih bisa berjalan, teman-teman bisa langsung gaspol. Itu pesan dari saya. Oke, dari keuangan? Dari keuangan tetap penjaga dari sisi penawaran dari jaringan ya. Penawaran tetap tepat minat tentunya yang seperti yang sudah dikatakan Om Bios dan Bapak juga yang sudah disampaikan di Zoom itu sangat efektif sekali sehingga untuk penawaran di hari-hari sisa 4 hari per hari ini ya. Sisa 4 hari ini memang dimaksimalkan dari teman-teman jaringan karena memang lanjut atau tidaknya free ongkir di bulan Agustus itu sangat bergantung banget di closing bulan Juni nantinya. Ya. Bisa jadi gini ya, misalnya ternyata dari 1.300 tadi ternyata ketika di 4 hari ini bisa terpenuhi, bisa jadi lanjut ya. Tapi kalau memang nggak terpenuhi pasti juga berhenti ya. Iya. Tetap nanti kemungkinan akan ada evaluasi di akhir bulan ya. Itu selalu dilakukan karena bulan-bulan kemarin pun juga sama. Gitu. Oke, terima kasih Om Yosia selaku manajer konfigurasi dan juga Om Wisnu selaku manajer keuangan yang berkenan hadir untuk kita bahas-bahas mengenai fakta-fakta di balik free ongkir ya. Jadi saya harap juga teman-teman juga paham atas beberapa poin yang sudah kita bahas. Jadi pastikan teman-teman memanfaatkan promo free ongkir ini benar-benar
hal yang perlu diperhatikan ketika memang melakukan penawaran salah satunya adalah tepat minat. Jadi memang kita ada beberapa genre. Genre itu sebenarnya bukan hanya sekedar cabang ya ataupun jenis di rekrut, tapi memang menjadi salah satu sebenarnya titik kunci menembaknya pasar atau ibaratnya kita menyasar pasar itu dengan tepat minatnya itu. Ingat ada target slot, ya kan? Kemudian juga evaluasi di akhir bulan. Jadi semakin teman-teman gaspol mulai hari ini, saya pikir akan ada hal-hal yang akan mempengaruhi keputusan di bulan Agustus. Tapi tadi juga sudah disampaikan Om Yos ya. Jadi memang teasernya Agustus nggak ada perpanjangan. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam Jos People.